Haji Sulam bersama Syekh Buji. Yang jawab salam mudah-mudahan segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang insya Allah calon penghuni surganya Allah, serta teman-teman sekalian calon pemimpin di masa yang akan datang. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci, yang harus kita yakini dengan sepenuh hati sampai kita mati nanti. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang lebih mulia dari raja, lebih masyhur dari insinyur. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil akhir. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menumbuhkan Moderasi Beragama di Kalangan Generasi Muda. Hadirin sekalian, agama Islam hadir ke muka bumi ini membawa misi mulia yang salah satunya sebagai penyempurna akhlak atau moral di kalangan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Yang bejat jadi beradab, yang suka maksiat jadi rajin sholat, yang suka mabuk-mabukan pun pada bertobat. Tetapi ironisnya hadirin, fenomena tuduhan radikalisme agama dan intoleransi bertebaran di mana-mana bagai virus corona yang belum ada obatnya. Bahkan yang paling sadisnya lagi hadirin, tidak sedikit orang zaman sekarang yang katanya paling pancasialis bukan untuk mempersatukan umat, namun malah menghancurkan umat dengan tuduhan yang tak berdasar tersebut. Seperti halnya pengeboman di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 yang lalu, kemudian aksi penembakan di halaman Magesteri, hingga aksi teror yang katanya dilakukan oleh mujahidin Indonesia Timur. Dan akhirnya stigma buruk terhadap Islam terkonstruksi dalam setiap mindset masyarakat. Gaya Islam merupakan agama radikalis, agama ekstremis, bahkan agama teroris. Lalu bagaimanakah caranya agar Islam tidak dipandang sebagai agama radikalis, agama ekstremis, dan teroris? Jawabannya ada pada penggalan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula Aku telah menjadikan kalian sebagai umat Islam, umat pertengahan, agar kalian dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, yaitu dalam tafsir At-Tabari juz 2 halaman 7,
menyebutkan kata ummatan wasato dengan posisi yang paling baik dan paling tinggi, sehingga kata Profesor Dr. Quraisyah, agar Islam tetap tersampaikan dengan tepat ke seluruh umat, tiada lain dan tiada bukan harus berislam wasatiyah atau moderat yang memiliki arti keseimbangan dalam setiap objek permasalahan. Lalu bagaimana sih caranya berislam wasatiyah itu? Menurut konsultasi tingkat tinggi ulama yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2018, cara berislam wasatiyah itu diantaranya adalah: pertama, tawassut atau moderat dalam beragama, yaitu bagaimana caranya kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Sebagai pelajar, kita harus dituntut untuk benar-benar mendalami ilmu agama, supaya kita memahami agama secara keseluruhan. Kedua, tasamuh, yaitu bersikap toleransi antar sesama tanpa melihat suku, agama, dan golongan. Berbicara mengenai toleransi, hadirin, sekarang ini banyak sekali orang yang keliru memaknai arti toleransi. Hadirin sekalian, saya ingin bertanya, apakah yang dikatakan toleransi itu dengan cara saling mengucapkan selamat Lebaran atau Natal, tetapi antar pemeluk agama yang berbeda? Ataukah dengan cara saling mengikuti ritual agama lain? Jawabannya tentu tidak. Tidak, hadirin. Islam sudah mengatur tentang toleransi ini. Kita harus saling menghormati sesama dan menghargai antar pemeluk agama lain dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi tidak untuk masalah akidah. Karena dalam Al-Quran surah jelas disebutkan dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan demikian pula, aku tidak pernah menyembah Tuhan apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Hadirin sekalian, yang ketiga adalah masyurah, yaitu bermusyawarah dalam setiap masalah. Jika prinsip-prinsip ini kita realisasikan, hadirin, insya Allah moderasi beragama akan berjalan dengan baik. Sebagai kesimpulan, bahwa kita sebagai pelajar harus menjalankan moderasi ini dengan sebaik-baiknya, tanpa melihat suku, agama, dan golongan. Dan sebagai pelajar kita harus menjalankan moderasi ini dengan baik, tanpa mengurangi nilai-nilai akidah yang telah kita miliki. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Umat Islam merayakan Idul Adha, Kristiani mengajarkan kasih damai. Mari tegakkan moderasi beragama agar tercipta negara yang damai. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya cintai, demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai ungkapan dari saya yang terakhir, harmony in differences is the greatest wisdom in diversity. Rukun dalam perbedaan adalah hikmah terbesar dalam keberagaman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi